Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Laila YK. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan landasan teori, kerangka berpikir dan pengujian hipotesis. Kalau dalam penelitian, skripsi, tugas akhir, maka pembahasan kita ini ada di bab 2. Oke teman-teman, apakah sudah siap untuk menyimak? Yuk. Ya, pada pembahasan pertama kita akan belajar tentang landasan teori. Apa sih landasan teori ini? Nah, Creswell menyampaikan bahwa landasan teori itu adalah kerangka konseptual yang mengarah suatu penelitian, berfungsi untuk menjelaskan, mengorganisasikan, dan memandu peneliti, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Jadi sekali lagi, landasan teori itu adalah kerangka konseptual dalam sebuah penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan, mengorganisasikan, dan juga memandu peneliti dalam melaksanakan penelitian. Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat landasan teori secara umum ini berisi kumpulan konsep, kemudian definisi, preposisi, maupun hal-hal yang terkait dengan prediksi sebuah fenomena. Jadi kalau mungkin kalian melihat sesuatu yang ada di lapangan akan mengaitkan dengan sesuatu yang ada di dalam konteks teori atau landasan teori. Sehingga kita akan mendapatkan panduan yang jelas, akan melihat dari perspektif mana suatu fenomena itu terjadi. Oh, mungkin ini nih teorinya adalah menggunakan teori kelembagaan misalnya. Kalau kita sedang ada di kelompok tani misalnya. Oh, ini mungkin menggunakan teori modal sosial. Nah, artinya teman-teman nanti akan mendapatkan panduan dalam melihat sebuah perspektif lapangan dalam suatu kegiatan penelitian. Nah, kita masuk pada fungsi teori. Apa sih fungsi teori itu? Yang pertama adalah menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Kemudian yang kedua, menyediakan dasar untuk merumuskan hipotesis. Nah, terus yang ketiga, membantu peneliti memilih metode dan pendekatan apa yang sesuai dalam konteks penelitian yang kita lakukan. Nah, kemudian yang keempat adalah menjadi alat untuk menafsirkan hasil penelitian. Oke teman-teman, semoga bisa difahami ya. Nah selanjutnya kita coba akan melihat konteks teori. Ada beberapa cakupan. Kalau menurut Newman ada 3 konteks teori. Jadi ada teori makro, kemudian teori meso, dan juga teori mikro. Nah apa yang dimaksud dengan ini? Nah yang dimaksud dengan teori makro itu adalah kita melihat suatu peristiwa itu dalam sebuah konteks yang besar. Nah, selanjutnya kalau meso berarti dalam konteks sedang, kalau mikro berarti dalam konteks yang kecil. Oke, coba kita lihat contohnya dalam konteks penelitian penyuluhan misalnya. Kalau kita melihat suatu fenomena atau topik terkait dengan difusi inovasi teknologi drip irrigation misalnya gitu ya. Nah kita pasti akan melihat konteks makronya apa nih? Oh berarti konteks makronya adalah teori difusi inovasinya Rogers gitu ya. Nah kemudian mesonya apa nih? Nah ini mungkin kita akan melihat bagaimana konteks adopsi yang itu terkait dengan teknologi pertanian gitu ya. Nah kemudian mikronya apa? Nah kita fokus pada konteksnya adalah pada difusi inovasi, konteksnya adalah pada teknologi drip irrigation itu sendiri. Sehingga teman-teman bisa melihat dari atas seperti piramida, kemudian kalian akan bisa memandu diri kalian dengan melihat jurnal-jurnal yang sesuai dari tataran makro, meso maupun mikro. Nah, kalau dalam beberapa perguruan tinggi, landasan teori maupun tinjauan pustaka itu ada yang dipisah gitu ya. Nah, kalau landasan teori mungkin landasan teori itu seringkali terkait dengan teori-teori awal. Kemudian kalau terkait tinjauan pustaka mungkin jurnal-jurnal yang berkembang yang berdasarkan penelitian terkini dari teori yang kemudian kita jadikan sebagai pijakan awal. Tapi keduanya ini sebenarnya sama, yaitu sebagai
perspektif kita dalam melihat dan memandu konteks penelitian yang kita lakukan. Nah, tadi misalnya saya mencontohkan terkait dengan difusi inovasi. Kalau yang lain misalnya tentang komunikasi partisipatif pada petani di pedesaan misalnya. Nah, teman-teman bisa melihat ya, coba nanti kita harap teman-teman juga bisa mendiskusikan gitu, kira-kira apa sih teori makro, meso, dan mikronya gitu ya. Nah, ada misalnya teori komunikasinya yang mana nih? Nah, kemudian nanti yang mesonya yang terkait dengan partisipatori dalam konteks komunikasi. Nah, kemudian yang paling bawah misalnya adalah komunikasi organisasi kelompok dan seterusnya. Nah, itu konteks teori makro, meso, dan mikro. Kemudian kita masuk pada sumber landasan teori. Dari mana kita bisa mendapatkan landasan teori? Yang pertama adalah kita bisa melihat dari buku teks maupun literatur ilmiah. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat dari jurnal penelitian, artikel maupun laporan penelitian. Nah, harapan kami teman-teman itu bisa melihat jurnal yang memang bereputasi, yang kemudian punya reputasi dari Scopus misalnya atau Sinta, yang mungkin bisa Sinta 1, 2, 3 dan seterusnya. Apakah tidak boleh menggunakan sumber pustaka atau tinjauan pustaka yang tidak terindeks? Nah, boleh saja, tetapi kalau bisa semakin banyak yang kemudian jurnal yang kita acu adalah jurnal yang bereputasi, maka penelitian kita ini akan mendapatkan baseline teori yang kuat, begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah teori-teori klasik maupun kontemporer yang relevan dengan topik penelitian kita. Nah, teman-teman, bagaimana kita menentukan teori? Nah, ada beberapa langkah atau ada 6 langkah dalam kita menentukan teori dalam konteks penelitian pengembangan. Yang pertama adalah kita akan menetapkan produk apa yang kita kembangkan atau konteks lapangan apa yang ingin kita kembangkan. Misalnya saat ini di Kota Jogja sedang ada darurat sampah organik misalnya. Nah, kita melihat berarti kita akan mengintervensi penelitian supaya bagaimana sih masyarakat itu bisa memiliki kesadaran dalam pengolahan sampah misalnya. Nah, sehingga produk itu yang kita tetapkan. Nah, kemudian dari sana kita masuk pada topik atau langkah yang kedua, yaitu mencari sumber referensi. Referensi terkait dengan pengolahan sampah, terkait pemberdayaan, tentang partisipatori dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah kita memilih topik yang relevan. Topiknya apa yang tepat, kita melihatnya dari perspektif mana? Perspektif pemberdayaan, perspektif partisipasi, konteksnya adalah bagaimana melibatkan stakeholder misalnya, atau konteksnya malah bagaimana pemanfaatan teknologi tertentu supaya bisa lebih efektif misalnya. Nah, kemudian yang keempat, kita mencari definisi fungsi setiap produk tadi. Nah, kira-kira pertanian organik itu apa, atau misalnya pupuk organik itu apa, atau sampah organik itu apa, dan seterusnya. Kita coba mencari-cari dari yang sudah kita kumpulkan tadi. Kemudian yang kelima, kita membaca buku, membaca jurnal terkait dengan topik-topik penelitian pengembangan tersebut. Kemudian yang terakhir, kita mencoba mendeskripsikan teori dari berbagai sumber tersebut. Kita coba pahami ulang, kita coba mengambil insight-nya, sehingga ketemulah kita mendapatkan sebuah teori yang relevan. Nah, teman-teman, kita masuk pada topik yang kedua, yaitu adalah kerangka berpikir. Apa itu kerangka berpikir? Kerangka berpikir adalah alur logika yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian berdasarkan teori yang telah kita kaji. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan beberapa teori, kemudian kita menetapkan ini teori yang akan kita pakai, sehingga itulah yang kemudian akan kita buat sebuah kerangka berdasarkan apa? Berdasarkan konteks lapangan maupun berdasarkan beberapa jurnal yang sudah kita baca. Nah, kerangka berpikir ini akan menjembatani antara landasan teori dengan hipotesis yang nanti akan kita hasilkan. Nah, ciri-ciri kerangka berpikir yang baik yang pertama adalah logis dan runtut. Jadi runtut dari awal terkait dengan problematik, kemudian teorinya itu keluar sampai kemudian alternatif solusi terkait dengan penelitian yang kita lakukan. Kemudian berdasarkan teori yang jelas, jadi harus jelas, harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada banyak jurnal, ada kemudian baseline penelitian-penelitian yang bereputasi. Kemudian yang ketiga adalah menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat. Kalau ini terkait dengan penelitian kuantitatif atau maupun campuran.
Kemudian yang keempat dapat divisualisasikan dalam bentuk bagan atau diagram. Jadi inilah karakteristik yang paling membedakan antara hal lain dengan kerangka berpikir. Namanya saja kerangka, maka pasti ada bagan-bagan atau diagram yang kemudian menjelaskan alur tersebut. Nah, inilah yang dinamakan dengan kerangka berpikir. Nah, selanjutnya apa sih fungsi kerangka berpikir? Yang pertama, memberikan gambaran terkait dengan kerangka konseptual penelitian kita. Jadi konsepnya itu harus keluar dalam kerangka berpikir. Begitu. Ini yang selalu saya tekankan kepada para mahasiswa, jangan sampai membuat kerangka berpikir isinya malah metode, kemudian mungkin hanya pendahuluan. Nah, yang harus ada justru adalah gambaran konseptualnya seperti apa. Jadi ini berbicara tentang konsep. Nah, kemudian yang kedua, menghubungkan antar variabel, misalnya ada diagram atau model atau dan seterusnya. Nah, itu kita hubungkan dengan panah atau garis dan seterusnya. Nah, kemudian menjadi dasar dalam perumusan hipotesis. Jadi 3 fungsi kerangka berpikir, saya ulang lagi. Yang pertama adalah memberikan gambaran konseptual, yang kedua menjelaskan hubungan antar variabel, kemudian yang ketiga adalah menjadi dasar dalam perumusan hipotesis. Nah, selanjutnya adalah langkah menyusun kerangka berpikir. Nah, ada beberapa langkah dalam menyusun kerangka berpikir, setidaknya ada 8 langkah. Yang pertama adalah kita tadi sudah punya variabelnya. Kemudian yang kedua, kita mencoba membaca lagi buku dan hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel yang kita sudah tetapkan, baik itu sebelum kita menentukan variabel maupun saat ini setelah kita sudah memiliki variabel, tinggal kita perkaya dengan jurnal tadi. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan teori dan hasil penelitian. Kemudian yang keempat, ini yang penting adalah mencoba melakukan analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian yang lain yang memang bersesuaian dengan variabel penelitian kita. Kemudian yang kelima adalah mencoba melakukan analisis komprehensif. Kemudian yang keenam adalah melakukan sintesis dan kesimpulan. Kemudian yang ketujuh adalah baru sampailah pada kerangka berpikir, dan nanti kita setelah ini akan menentukan hipotesis. Nah, nanti teman-teman akan melihat contoh kerangka berpikir, misalnya penelitian pemberdayaan petani berbasis participatory action research pada program Kampung Nanas di Kelurahan Margoluwih, Kelurahan Seyegan, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman. Nah, ini seperti ini gambarnya. Contoh teorinya, kita akan melihat teori participatory action research itu seperti apa sih, gitu ya. Ada mencoba melakukan perencanaan, melaksanakan kegiatan, kemudian sampai melakukan refleksi. Nah, ini ada kerangka teori yang kita gunakan yang terkait dengan penelitian partisipatori. Nah, kemudian kerangka berpikirnya seperti apa? Nah, ini ada fenomena misalnya terkait dengan program Kampung Nanas yang sudah berjalan tapi tidak optimal, sehingga perlu dilakukan penelitian partisipatori. Jadi peneliti sekaligus sebagai pemberdaya atau fasilitator melakukan intervensi pemberdayaan dari identifikasi sampai kegiatan, sampai kemudian evaluasi, sampai kemudian masyarakat itu tergerak untuk melakukan perbaikan dalam konteks program Kampung Nanas, kemudian bisa melakukan kegiatan dengan lebih baik lagi. Nah, di bawahnya kita akan melihat, nah inilah yang dinamakan dengan konsep kerangka berpikir, kerangka konseptual dalam konteks kerangka berpikir. Nah, ini jadi ada konteks PAR itu adalah misalnya melakukan identifikasi sampai kemudian melakukan perumusan program misalnya, kemudian baru melakukan implementasi atau kegiatan, kemudian melakukan evaluasi dan juga refleksi. Nah, ini terkait dengan teori PAR-nya. Nah, yang sebelah sini adalah teori terkait dengan bagaimana kegiatan budidaya nanas gitu ya. Nah, misalnya dari on farm-nya seperti apa, off farm-nya seperti apa, kemudian dari sisi pasca panennya bagaimana, kemudian ini kita jadikan dalam sebuah diagram, jadilah nanti kita membuat sebuah rencana pengembangan perbaikan terkait dengan program Kampung Nanas tadi. Nah, mungkin itu teman-teman. Nah, itu kalau itu konteksnya adalah kerangka berpikir atau panduan dalam konteks penelitian kualitatif. Kalau penelitiannya kuantitatif seperti apa? Sama teman-teman ya. Jadi misalnya kayak analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan wirausaha petani muda di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kita nanti akan melihat
seperti apa kerangka berpikirnya. Nah, ini ada kegiatan pertanian yang saat ini mungkin banyak petani muda yang tidak tertarik, kemudian kegiatan wirausaha yang mungkin stuck dan seterusnya, sampai nanti kita melakukan analisis faktor-faktor yang berpengaruh. Setelah kita membaca jurnal, membaca buku dan seterusnya, ada beberapa analisis yang menunjukkan ada faktor internal dan faktor eksternal. Apa faktor internal? Misalnya terkait dengan usia, kemudian terkait dengan orang tua, misalnya latar belakang orang tua dan seterusnya. Kemudian ada faktor yang lain, faktor eksternalnya misalnya pengaruh kelompok dan seterusnya. Nah, ini kita rumuskan tentu saja setelah kita membaca jurnal, teman-teman ya. Jadi tidak bisa kemudian kita langsung merumuskan sendiri tanpa kemudian membaca penelitian sampai kemudian kita sintesiskan menjadi sebuah faktor internal dan eksternal. Nah, kemudian itu X-nya, kemudian Y-nya adalah tentang pengembangan usaha. Nah, sehingga kita harapkan dari sana kita bisa mendapatkan desain seperti apa sih temuan kita nanti supaya bisa meningkatkan wirausaha petani muda di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini contohnya. Nah, terakhir terkait pengujian hipotesis. Apa sih yang dimaksud dengan hipotesis? Nah, hipotesis namanya aja hipotesis, itu adalah pernyataan. Hipo itu adalah kecil, pernyataan itu, tesis itu adalah pernyataan. Jadi pernyataan kecil sebelum pernyataan yang sesungguhnya. Jadi kita memperkirakan hasil penelitian kita itu berdasarkan teori-teori yang ada. Nah, apa yang kemudian harus ada dalam konteks hipotesis. Nah, hipotesis kalau dalam konteks definisi yang lebih yang lebih detail itu adalah dugaan sementara tentang hubungan antar variabel yang kemudian akan diuji kebenarannya dengan penelitian. Nah, kemudian syarat hipotesis apa? Dapat diuji secara empiris, kemudian dirumuskan dengan jelas dan operasional, kemudian ada teori fakta yang mendukung. Nah, teman-teman bisa melihat ada beberapa jenis hipotesis ya. Yang pertama hipotesis deskriptif, dugaan tentang suatu variabel. Kemudian yang kedua hipotesis komparatif terkait dengan perbedaan antar variabel, dan juga hipotesis asosiatif yang terkait dengan hubungan antar variabel. Nah, teman-teman pasti akan melihat ada hipotesis H1 dan H0 misalnya ya. Misalnya terkait dengan penelitian yang saya sampaikan tadi, H0 diduga ada ada pengaruh antara faktor internal dan eksternal terhadap pengembangan wirausaha petani muda hortikultura. Kemudian H1-nya atau H1-nya itu ada pengaruh, yang H0-nya adalah tidak ada pengaruh, begitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di slide berikut ini. Nah, apa sih fungsi hipotesis? Fungsi hipotesis ini memberikan arah pada penelitian. Kalau kita sudah punya dugaan sementara, harapannya nanti penelitian kita akan terarah. Kemudian yang kedua adalah membatasi ruang lingkup penelitian, dan yang ketiga adalah memberikan dasar dalam pemilihan metode analisis statistik. Nah, ada beberapa pengujian hipotesis dilakukan dengan mengumpulkan data penelitian. Kemudian yang kedua adalah dilakukan dengan menggunakan metode statistik, uji T, ANOVA, regresi, korelasi, dan seterusnya. Yang ini memang butuh ini ya, nanti di bab 3 kita akan belajar lagi, butuh belajar tentang metodologi statistik. Kemudian yang ketiga adalah hasil pengujian menentukan apakah hipotesis tersebut diterima atau HA, atau kemudian ditolak yaitu H0. Nah, teman-teman, mungkin itu ya. Jadi 3 poin yang kita bahas pada kesempatan ini di bab 2, yaitu landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Semoga kalian bisa segera untuk memperbanyak membaca jurnal sehingga bisa menentukan landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.